Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Payung Ireng. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Rahasia Keluarga Pak Lurah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Aira. Aku berusia 23 tahun dan aku ingin menceritakan kejadian janggal di desa kelahiranku beberapa tahun yang lalu. Ya, tepat saat pandemi corona, aku diberhentikan dari pekerjaanku karena dampak dari pandemi tersebut, sehingga mau tidak mau aku memilih untuk pulang kampung dan menganggur sampai kembali mendapatkan pekerjaan yang layak. Tahun saat pandemi tiba, hari itu aku yang baru beberapa jam sampai di rumah dan baru selesai mandi tiba-tiba mendengar siaran dari masjid. Ya, apalagi kalau bukan orang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Serentak aku dan ibuku yang sedang duduk berdua mengucapkan kalimat tersebut. Bu Mina meninggal? Memangnya tadinya Bu Mina sakit, Bu? Tanyaku kepada ibu. Katanya sih corona, Nduk. Soalnya udah dari seminggu yang lalu banyak yang meninggal. Makanya nggak ada yang berani keluar rumah. Kamu juga, Nduk, jangan keluar dulu. Apalagi kamu baru saja dari kota. Ucap ibuku memperingatiku. Iya Bu, aku juga ngerti aturannya kok. Ya wis, ibu lihat dulu. Cuma ngasih beras habis itu langsung pulang. Soalnya kan pasti nggak boleh lama-lama. Aku hanya menganggukkan kepala saat ibuku menjelaskan segala aturan yang sudah ditetapkan. Ibu yang sudah pergi ke rumah duka seketika suasana rumah terlihat sangat sunyi. Ya, ibuku hanya memiliki aku sebagai anak tunggal, sementara bapak sudah lebih dulu pergi ke sawah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Terdengar suara perempuan mengucapkan salam. Sontak aku yang sedang melamun pun langsung menjawab salam tersebut dan bergegas keluar. Suara khas dari daun pintu terbuka perlahan. Terlihat sosok wanita sekitar berusia 35 tahun yang rupanya adalah Bu RT. Bu RT, cari ibu ya? Ibu lagi layat barusan. Oh enggak, ini saya diberi kabar bahwa Mbak Aira baru pulang dari Jakarta nggih. Tolong dibantu agar berdiam diri di rumah dulu ya, demi kebaikan bersama. Ucap Bu RT dengan ramah. Walah, enggak Bu RT, saya sudah paham kok. Pasti saya mematuhi aturan yang ada. Setelah memberitahu, Bu RT pun berpamitan untuk pulang karena hendak ikut mengurus soal kematian Bu Mina. Saat hendak menutup pintu, tiba-tiba aku melihat rombongan beberapa orang yang baru saja pulang melayat. Samar-samar aku pun mendengar obrolan mereka yang rupanya sedang membahas soal kematian Bu Mina. Mereka masih tidak percaya dengan kematian Bu Mina yang disebabkan oleh virus corona, melainkan meninggal karena hal lain. Aku yang sedang fokus mendengar di ambang pintu tiba-tiba saja dikejutkan oleh kedatangan ibu yang rupanya pulang lewat pintu dapur. Dok, kamu ngapain di sini? Ya Allah ibu, bikin aku jantungan deh. Ucapku seraya mengusap dada. Yo habisnya kamu ini ngapain berdiri sendirian? Ngeliatin apa toh, Nduk? Enggak ngeliatin siapa-siapa, cuma tadi ada beberapa rombongan ibu-ibu lagi bahas kematian Bu Mina. Memangnya ada yang janggal ya, Bu? Tanyaku penasaran. Bukannya menjawab, ibu justru langsung menutup pintu dengan rapat-rapat dan mengajakku duduk di ruang tamu sembari meletakkan tas bekas beras di atas meja. Memangnya rombongan siapa, Nduk? Tanya ibu dengan raut wajah penasaran. Nggak tahu, Bu. Desa yang cukup luas membuat aku tidak terlalu banyak mengenal warga di sini, apalagi aku yang jarang sekali di rumah dan lebih sering merantau. Tadi waktu ibu di sana juga banyak yang ngomong soal kematian Bu Mina. Ternyata Bu Mina sakitnya bukan karena virus corona, tapi karena darah tinggi. Ucap ibuku memberitahu. Loh, berarti bukan karena corona, Bu? Tanyaku yang hanya dibalas anggukan oleh ibu. Tapi yo sama saja kan Bu, karena sakit. Jadi apa masalahnya? Tanyaku bingung. Ada beberapa orang yang melihat semalam Pak Lurah datang ke rumah Bu Mina. Kayaknya sih jenguk Bu Mina, soalnya katanya bawa beberapa makanan.
Bagus dong Bu, berarti Pak Lurah memang baik dan peduli sama warganya. Ucapku dengan polos. Baik sih baik Nduk. Apa kamu lupa sama gosip silsilah keluarga Pak Lurah? Silsilah keluarga? Memangnya apa Bu? Ibu hanya menghembuskan nafas kasarnya dan berlalu pergi ke dapur tanpa menjawab pertanyaanku. Aku yang masih penasaran pun membuntuti ibuku dan meminta penjelasan mengenai silsilah keluarga Pak Lurah. Bu, kok malah ninggalin aku? Kan kita ngobrolnya belum selesai. Ah udahlah Nduk, kalau ngomong sama kamu gak ada habisnya. Kamu banyak gak taunya, ibu capek ngasih tahu. Ibu, bikin orang penasaran. Ya aku kan juga jarang di rumah, gimana aku bisa tahu sama gosip-gosip di desa? Ibu mah aneh. Nanti sajalah ceritanya lagi. Ibu mau masak. Sebentar lagi bapakmu pasti pulang. Mending kamu bantu ibu ini masak. Elak ibu mengalihkan pembicaraan. Ah ibu selalu saja. Kalau cerita setengah-setengah bikin orang penasaran saja. Dengan wajah masam aku pun akhirnya membantu ibuku memasak di dapur. Walaupun badanku masih cukup lelah, namun bisa menghabiskan waktu bersama orang tua merupakan hal yang selama ini aku rindukan saat di kota. Selesai memasak, aku dan ibuku menatanya di atas meja. Baru saja aku meletakkan lauk pauk, tiba-tiba saja terdengar langkah kaki seseorang yang rupanya adalah bapak yang pulang lebih awal dari sawah. Loh Nduk, kamu sudah sampai rumah jam berapa? Tanya bapak yang terkejut melihat kehadiranku. Seketika aku pun mencium tangan bapak dan memberitahu bahwa aku belum lama ini baru sampai di rumah. Namun obrolanku dengan bapak dipotong oleh ibu yang tiba-tiba membahas soal kematian Bu Mina. Pak, Bu Mina meninggal tadi, ucap ibuku memberitahu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah dikubur belum Bu? Belum Pak, masih dipersiapkan kuburannya. Bapak mau ke sana? Iya Bapak ke sana ya. Mumpung Bapak belum mandi, Bapak mau bantu-bantu proses pemakaman. Emang Bapak nggak capek? Enggak Nduk, ya wes Bapak ke sana dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dan ibu hanya saling tatap melihat kepergian Bapak. Bapakmu itu paling cepat kalau urusan bantu orang meninggal. Capeknya kayak apapun pasti langsung lupa sama capeknya, ucap ibu sembari berlalu. Aku masih berdiri terdiam di samping meja makan. Saat tersadar dari lamunan, aku langsung menyusul ibu yang tengah bersantai di ruang televisi. Bu, tadi ibu belum lanjut cerita soal keluarga Pak Lurah. Emang ada apa sih Bu? Jangan bikin aku penasaran dong, ucapku seraya menghempaskan tubuh di atas sofa. Ibu yang sedang rebahan sambil menonton televisi pun membenarkan posisi tubuhnya dan duduk tepat di sampingku, lalu mengecilkan volume televisi yang sedang menyiarkan berita tentang kematian akibat virus corona. Desas-desusnya, Pak Lurah mau mencalonkan lagi Nduk, dan keluarga Pak Lurah memang dalam waktu beberapa minggu ini sering bagi-bagi rezeki. Entah uang, sembako, tapi anehnya orang-orang yang habis menerima rezeki dari Pak Lurah pasti nggak lama meninggal, ucap ibu menjelaskan. Tapi meninggalnya karena apa Bu? Ya banyak yang bilang sih karena corona, tapi sebagian orang percaya kalau mereka jadi tumbal Pak Lurah buat modal pencalonan biar Pak Lurah jadi lurah lagi. Kamu kan tahu usaha Pak Lurah itu banyak Nduk. Kalau dia tetap jadi lurah juga jadi memperlancar usahanya, ucap ibuku tanpa jeda memberitahu. Aku yang terdiam masih menyimak ucapan yang ibuku lontarkan. Sebetulnya aku masih tidak paham dengan hal tersebut, namun aku yang masih penasaran terus bertanya kepada ibu. Jadi maksud ibu mereka ini sengaja ditumbalkan gitu? Terus Pak Lurah memanfaatkan pandemi ini biar nggak dicurigai orang-orang? Ya kamu bisa mikir sendiri Nduk. Keluarga Pak Lurah kan dulu terkenal melakukan pesugihan turun-temurun, dan bisa saja Pak Lurah mengikuti jejak mendiang orang tuanya. Kok jadi ngeri gitu sih Bu? Tapi kan baru gosip kan, nggak ada bukti apa-apa, ujarku merasa bingung. Hal seperti itu mau dibuktikan dengan cara apa Nduk? Makanya ibu pernah dikasih beras sama Pak Lurah, tapi nggak ibu pakai. Itu berasnya masih ada ibu bisa, ucap ibuku memberitahu. Tapi kalau ternyata memang murni meninggal karena corona, orang-orang yang mikir buruk ke Pak Lurah jatuhnya fitnah loh Bu, ucapku memperingati. Mana ibu tahu, yang penting ibu nggak ikut-ikutan gosip sama ibu-ibu lain. Ya sebaiknya jangan ya Bu, kalau mau gosip sama aku aja biar aman. Ibu pun terkekeh mendengar jawabanku. Setelah selesai membahas soal Pak Lurah, aku dan ibu kembali fokus dengan tontonan kami. Sesekali kami juga masih menggosip hal-hal lain.
Sayup-sayup terdengar suara adzan zuhur berkumandang. Belum ada tanda-tanda kepulangan bapak. Aku yang mendengar adzan pun berpamitan kepada ibu untuk menunaikan kewajibanku. Selesai sholat, aku sudah mendapati bapak sudah berada di rumah, sedang bersiap untuk makan siang dan menunggu kedatanganku. "Sini, Dok, kita makan bareng-bareng. Sudah lama kita nggak makan bareng. Bapak jadi kangen." "Is, bapak. Jadi ibu sama bapak cuma nungguin aku aja nih?" tanyaku yang dibalas anggukan oleh kedua orang tuaku. Kami bertiga pun mulai menikmati hidangan makan siang dengan lahap dan sesekali mengobrol satu sama lain. Selesai makan siang, seperti biasa kami bersantai ria di ruang televisi dan sesekali menceritakan tentang kematian-kematian di desa beberapa waktu belakangan ini. "Jadi tadi sudah dikubur, Pak?" tanya ibuku kepada bapak. "Sudah. Ada yang janggal nggak, Pak?" tanyaku penasaran. "Janggal gimana, Nduk?" tanya bapakku dengan raut wajah bingung. "Itu loh, kata ibu banyak rumor kalau kematian warga di sini banyak yang janggal dan bukan murni karena virus corona." "Is, kalau bicara itu jangan sembarangan, nanti jadi fitnah," tegur bapak. Aku dan ibu hanya saling tatap dan terkekeh-pelan menanggapi ucapan bapak. Ya, bapak memang tidak suka mendengarkan berita-berita yang belum jelas kenyataannya. Saat tengah asik mengobrol, lagi-lagi terdengar suara siaran dari masjid yang menandakan ada yang kembali meninggal dunia. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap kami bertiga serentak. Kali ini yang meninggal merupakan anak-anak berusia 12 tahun yang bernama Eka. Ya, rumah Eka jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kami, sehingga suasana ramai-ramai pun langsung terdengar dari dalam rumah. "Itu kayaknya udah ramai pada ngelayat deh, Bu. Bukannya Eka itu sehat ya, Pak? Kok bisa tiba-tiba meninggal?" tanya ibuku kepada bapak. "Namanya juga umur, Bu. Nggak ada yang tahu." Ibu dan bapak pun bangkit dari tempat duduknya dan bergegas hendak pergi melayat ke rumah Eka. Namun aku yang memang belum diperbolehkan keluar rumah pun terpaksa harus berdiam diri di dalam rumah dan sesekali mengintip pergerakan para warga yang berlalu lalang. Baru sehari di rumah udah ngeliat 2 orang meninggal di hari yang sama. Nggak di kampung, nggak di kota, ternyata sama saja bikin orang takut. Merasa bosan, aku pun memilih memasuki kamar dan memainkan layar ponselku. Namun di sosial media kebanyakan berita tentang virus corona dan jumlah korban yang sudah meninggal akibat virus tersebut membuat aku bergidik ngeri, membayangkan betapa bahayanya virus tersebut. Untung keluargaku masih terjaga dari virus tersebut. Amit-amit kalau sampai kena. Tidak terasa 30 menit berlalu begitu saja. Ibu dan bapakku pun pulang dari melayat. Karena jiwa penasaranku yang kuat, aku pun langsung menghampiri kedua orang tuaku dan menodong beberapa pertanyaan. Namun kali ini memang Eka dinyatakan meninggal akibat virus corona, sehingga pemakamannya pun dilakukan oleh pihak yang berwenang. Seminggu berlalu begitu saja, suasana kembali seperti biasa. Aku yang sudah tidak lagi isolasi mandiri pun dengan leluasa bisa bersantai di teras rumah. Saat tengah bersantai, aku melihat Pak Lurah bersama Bu Lurah sedang berkeliling mengunjungi para warga yang kekurangan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Pak Lurah dan Bu Lurah pun memberikan sembako. Wah, baik banget. Apa emang karena mau nyalonin lagi ya? Aku pun hanya melihat dari kejauhan dan melihat Mbah Ija yang sudah tua renta pun diberikan perhatian khusus oleh Pak Lurah dan Bu Lurah. "Lagi ngeliatin apa kamu, Duk?" tanya ibu yang sudah berada di ambang pintu. "Itu loh, Bu, Pak Lurah sama Bu Lurah lagi bagi-bagi sembako," ucapku sembari menunjuk ke arah jalan. Seketika ibu pun melihatnya, namun entah mengapa aku melihat raut wajah ibu seperti wajah yang cemas dan ketakutan. "Kenapa, Bu?" "Itu Mbak Ija dikasih sembako juga ya, Nduk, sama Pak Lurah ya, Nduk?" tanya ibu. "Iya, Bu, kenapa sih?" "Bukannya alhamdulillah ya kalau Mbak Ija dapat sembako? Kan beliau memang hidup sebatang kara, jadi wajar kalau dapat," ucapku apa adanya. Tanpa menjawab, entah mengapa ibu tiba-tiba saja masuk ke dalam rumah. Aku yang sudah terasa bosan di luar pun ikut masuk ke dalam rumah dan mengajak ibu untuk mengobrol. "Bu, gelisah banget, kenapa sih?" "Ibu khawatir, takutnya Pak Lurah dan Bu Lurah ada maksud lain." "Bu, ya Allah, kita nggak boleh berpikir buruk sama kebaikan orang lain loh. Kalau Bapak dengar ucapan ibu, bisa-bisa ibu kena omel Bapak," ucapku mengingatkan. Bukan bermaksud menggurui, hanya saja aku tidak ingin ibu terus-menerus didoktrin berita yang belum tentu benar, apalagi menyangkut nama baik seseorang. Aku tidak ingin kedepannya ibu melakukan kesalahan dan menjadi bumerang untuk ibuku sendiri.
"Ah, kamu itu tahu apa sih, Nduk?" ucap ibu berdecak kesal. "Ya wes, terserah ibu aja. Yang penting aku sudah mengingatkan." Hari berlalu begitu saja. Malam itu terasa sangat dingin karena hujan turun sangat lebat, sehingga aku hanya berdiam diri di dalam kamar sembari menonton acara di sosial media dan ditemani oleh secangkir teh manis hangat buatan ibu dan roti bakar yang tentunya juga buatan ibu. Terasa sangat damai jika mendapati suasana seperti ini, sementara ibu dan bapak tengah bersantai di ruang televisi berduaan. Saat sedang bersantai, tiba-tiba saja terdengar suara siaran dari masjid yang rupanya merupakan siaran orang meninggal, yakni Mbah Ija. Ya, Mbah Ija yang tadi siang masih menerima sembako dari Pak Lurah tiba-tiba meninggal barusan. Aku yang mendengar siaran tersebut langsung bergegas keluar rumah dengan raut wajah yang penuh tanda tanya. "Tuh kan Pak, firasat ibu nggak pernah meleset," ucap ibu kepada bapak. "Firasat apa sih, Bu?" tanyaku penasaran. Ibu dan bapak hanya terdiam dan saling tatap. Mereka pun meraih payung dan langsung keluar berdua menuju rumah Mbak Ija. Sementara aku ditinggal seorang diri dengan pertanyaan yang masih digantung. Punya orang tua selalu bikin penasaran, ucapku berdecak kesal. Dari kejauhan aku hanya menatap ke arah rumah Mbah Ija yang hanya berada di seberang rumahku. Rupanya di rumah Mbah Ija sudah cukup ramai para tetangga yang membantu jasad Mbah Ija. "Kasihan Mbak Ija, sampai meninggal pun beliau sendirian," gumamku di ambang pintu. Aku pun memilih kembali masuk ke dalam rumah dan merebahkan tubuhku di atas ranjang. Namun tiba-tiba ada notif pesan masuk yang rupanya adalah Naila, temanku. Rupanya Naila mendengar kabar meninggalnya Mbah Ija sehingga ia mempertanyakan berita tersebut kepada aku. Tidak hanya itu, topik pun semakin berlanjut. Rupanya Naila juga sama seperti ibu, sudah kemakan dengan isu-isu tentang keluarga Pak Lurah. Aku yang tidak mau ikut campur mengenai berita tersebut pun akhirnya memilih menyelesaikan percakapan. Tidak terasa, waktu berlalu begitu saja. Ibu dan bapak pun kembali pulang. Aku yang lagi-lagi penasaran mempertanyakan tentang kematian Mbak Ija. Rupanya menurut tetangga sebelah, beliau hendak memberikan lauk untuk Mbak Ija. Namun Mbak Ija sudah ditemukan dengan keadaan meninggal dunia dan akan dimakamkan esok hari. Baru seminggu aku berada di rumah sudah ada 3 orang yang meninggal, membuat aku kembali mengingat bahwa kematian bisa datang kapan saja dan tanpa pandang usia. Hari-hari berlalu begitu saja, tidak terasa 2 minggu sudah aku berada di rumah. Aku pun mulai bosan dengan rutinitasku yang hanya berada di dalam rumah saja. Namun mencari pekerjaan di saat pandemi seperti ini juga cukup sulit. Sehingga mau tidak mau aku masih harus menganggur. Beruntungnya aku memiliki kedua orang tua yang tidak menuntut banyak hal kepada aku. "Duk, tolong belikan ibu garam di warung. Ibu lagi masak, tanggung mau ditinggal-tinggal," ucap ibu seraya memberikan lembaran uang. "Iya Bu," jawabku singkat. Aku pun menyusuri jalan setapak dan sesekali menyapa beberapa tetangga rumah yang tidak sengaja bertemu. Sesampainya di warung Ibu Karsem, rupanya sudah banyak ibu-ibu yang sedang berbelanja sembari menggosip. "Assalamualaikum," sapaku kepada mereka. "Waalaikumsalam. Aira tumben ke warung?" tanya Bu Lilis. "Iya Bu, ini ibuku minta dibelikan garam." Aku pun membeli sebungkus garam. Saat sedang menunggu dilayani, sekilas aku mendengar percakapan para ibu-ibu yang membahas mengenai pencalonan Pak Lurah. Ya, suasana sangat panas membahas hal tersebut. Sepertinya Bu Lilislah yang sangat lantang membahas bahwa Pak Lurah melakukan ritual pesugihan. Aku yang mendengarnya pun hanya menggelengkan kepala, tidak habis pikir dengan ucapan Bu Lilis yang sepertinya dilebih-lebihkan. Selesai mendapatkan garam, aku yang tidak mau berlama-lama di warung pun bergegas pulang. "Bu, ini garamnya," ucapku sembari memberikan garam tersebut kepada ibu. "Makasih Anduk." "Iya Bu, sama-sama. Oh ya Bu, tadi di warung ramai bahas soal Pak Lurah. Tapi kenapa ya? Aku lihat Bu Lilis kok yang paling semangat banget gosipin Pak Lurah." "Loh, kamu gak tahu Nduk, Bu Lilis kan suaminya nyalonin tahun ini." "Walah, pantes kayaknya semangat banget ngejelekin Pak Lurah. Harusnya kalau bersaing itu yang sehat, jangan seperti itu." "Tapi Nduk, sebenarnya tanpa perlu Bu Lilis ngejelekin juga, kita semua tahu gimana keluarga Pak Lurah." "Bu, itu semua kan belum terbukti kebenarannya. Kalau ternyata nggak terbukti gimana? Ibu ikut dosa loh," ucapku kembali memperingati ibuku. "Ah, kamu tahu apa Nduk? Wong kamu jarang di rumah. Sudahlah, sana masuk kamar saja," ucap ibu yang merasa kesal.
Aku pun hanya terkekeh sembari berlalu pergi dan kembali masuk ke dalam kamar. Saat tengah berbaring, lagi-lagi terdengar siaran orang meninggal. Kali ini jarak rumahnya cukup jauh dari rumah kami. Ibu yang mendengar siaran tersebut pun langsung mendatangiku yang saat itu aku masih terbaring di atas ranjang. Tuh kan, Duk, Bu Retno meninggal. Padahal beliau sehat dan ibu ingat banget 2 hari yang lalu Bu Retno cerita habis diberi amplop berisi uang sama Pak Lurah. Cuman kata Bu Retno, dia cerita cuma sama ibu aja, ucap ibuku di ambang pintu. Ah sudahlah Bu, rasanya kepalaku mau pecah tiap bahas kematian orang lain. Lagian soal umur kan gak ada yang tahu Bu, ucapku yang sudah cukup jengah dengan drama tersebut. Ya, lagi-lagi jika ada orang meninggal, ibu selalu mengaitkannya dengan gosip murahan tentang keluarga Pak Lurah. Aku yang memang tidak terlalu percaya hal-hal seperti itu pun selalu menganggap itu berita angin saja dan belum terbukti kebenarannya. Kamu dikasih tahu orang tua malah gak percaya, ucap ibu yang pergi berlalu. Selang beberapa menit ibu kembali ke kamarku dan mengajakku untuk melayat. Aku yang memang bosan pun akhirnya mau ikut menemani ibuku, sementara bapak masih belum pulang dari sawah. Suasana cukup ramai, beberapa tetangga pun menyapa kami dan jalan bersama menuju rumah mendiang Bu Retno. Tidak luput para ibu-ibu termasuk ibuku sibuk membahas kematian Bu Retno. Aku yang tidak tahu menahu pun hanya menjadi pendengar saja. Seperti biasa mereka kembali menyambung-nyambungkan kematian Bu Retno dengan Pak Lurah. Sesampainya di halaman rumah Bu Retno, rupanya sudah banyak orang yang melayat. Ada juga beberapa bapak-bapak yang sedang menata tempat untuk pemandian jenazah. Aku yang saat itu baru pertama kali ikut melayat pun hanya membuntuti ibu yang masuk ke dalam rumah dan mendoakan jasad Bu Retno. Setelah berdoa, kami pun berpamitan pulang. Dalam perjalanan, aku yang penasaran pun bertanya kepada ibuku mengenai silsilah keluarga Pak Lurah yang diketahui oleh ibu. Ceritain dong Bu, biar aku nggak penasaran. Nanti di rumah saja, Nduk. Kalau di sini nggak enak, takut ada yang denger. Ya udah, tapi beneran ya Bu, ceritain semuanya, ucapku yang dibalas anggukan oleh ibu. Sesampainya di rumah, aku langsung menodong janji yang sebelumnya ibu ucapkan. Ibu pun mengajak aku duduk di depan televisi dan mulai menceritakan silsilah keluarga Pak Lurah yang ibuku ketahui melalui mendiang kakek. Jadi dulu, bapaknya Pak Lurah itu temenan satu kerja sama Simbah Mundo. Loh, Simbah Kakung? Tanyaku terkejut. Karena aku baru mengetahui hal tersebut yang rupanya mendiang kakek merupakan teman seperjuangan dengan bapaknya Pak Lurah. Iya, dulu Simbahmu itu berteman satu kerjaan di kebun tebu. Beliau pernah cerita bahwa bapaknya Pak Lurah itu sudah capek hidup susah. Terus, tanyaku penasaran tentang kelanjutan cerita tersebut. Dulu Simbah Kakungmu sempat diajak untuk melakukan ritual pesugihan, tapi beliau menolak. Tapi setelah beberapa tahun, tiba-tiba keluarga Pak Lurah jadi kaya raya. Simbah Kakungmu juga sempat bekerja di rumah mereka. Makanya dulu sewaktu ibu kecil, beliau selalu menasihati ibu agar tidak sembarangan menerima pemberian dari orang lain, ucap ibu menjelaskan. Aku terdiam sejenak. Rupanya selama ini ibu percaya dengan gosip tersebut karena sudah mengetahui silsilah keluarga Pak Lurah langsung dari mulut Simbah Kakung. Pantas saja ibu selalu bersikeras bahwa pasti meninggalnya para tetangga kami ada campur tangan dari Pak Lurah. Hari-hari berganti, kini waktu pemilihan lurah semakin dekat. Namun entah mengapa semakin dekat hari pencoblosan, semakin banyak warga yang meninggal dan diklaim merupakan korban dari pandemi. Suasana semakin memanas, banyak sekali beberapa warga yang ingin sekali mendemo Pak Lurah. Namun apa yang mau didemo, bahkan hal seperti itu pasti akan sulit menunjukkan bukti. Setiap hari ada saja yang meninggal silih berganti, dari dusun satu ke dusun 2 hingga dusun lainnya. Aku yang kerap mendengar berita orang meninggal pun sampai bergidik ngeri. Membayangkan betapa tidak ada artinya nyawa di mata seseorang yang tamak. Jika memang gosip tersebut merupakan hal yang fakta, namun jika memang murni disebabkan oleh virus corona, betapa mengerikannya virus tersebut sehingga sekejap mampu mengambil nyawa beberapa orang dalam kurun waktu berdekatan. Sehingga aku sendiri pun sampai tidak berani keluar dari rumah karena takut terpapar virus tersebut. Bahkan saat Pak Lurah kembali membagi-bagi sembako pun, aku dan ibu sengaja menjauh agar tidak mendapatkan sembako tersebut untuk jaga-jaga karena kita tidak tahu apa yang sedang mengintai keluarga kita. Kini hari pencoblosan tinggal 1 minggu. Para pencalon mulai kembali mendekati para warga
dan membagi-bagi sembako termasuk Pak Lurah beserta istrinya dan juga Bu Lilis yang menemani suaminya. Persaingan sudah mulai terlihat dengan jelas. Aira, ibunya ada di rumah nggak? Tanya Bu Lilis yang tiba-tiba menghampiriku saat aku sedang duduk santai di teras rumah. Ada Bu di dalam, monggo masuk saja, ucapku yang dibalas anggukan oleh Bu Lilis. Bu Lilis pun melesak masuk menemui ibu dan memberikan sebungkus beras beserta temannya. Jangan lupa ya Bu, pilih suami saya, ucap Bu Lilis bersemangat. Insya Allah Bu Lilis. Kalau begitu saya muter dusun lagi. Assalamualaikum, ucap Bu Lilis berpamitan. Waalaikumsalam. Aku yang berada di ambang pintu pun hanya tersenyum saat Bu Lilis melewatiku. Dapat sembako ini Bu? Iya nih Nduk. Kalau dapat sembako dari Bu Lilis, ibu nggak takut kan? Tanyaku meledek. Ya enggak sih, cuma ibu nggak suka cara Bu Lilis. Jadi kayaknya ibu nggak bakal coblos suaminya. Terus ibu menyoblos siapa? Nggak tahu Nduk, lihat nantilah, ucap ibu yang berlalu pergi ke dapur. Sementara aku ditinggal seorang diri di ruang tamu, aku yang kembali tidak ngapa-ngapain pun memilih bersantai di kamar dan mencoba menulis segala pengalamanku di buku harian. 2 hari mendekati hari pencoblosan, kabar buruk menimpa keluarga Bu Lilis yang rupanya suaminya mengalami kecelakaan motor dan harus dirawat di rumah sakit. Para warga yang sudah diberitahu pun hendak menjenguk. Namun sayang, karena masih dalam masa pandemi, tidak ada pasien yang boleh dijenguk dan dikabarkan suami Bu Lilis mengalami kritis. Akhirnya suami Bu Lilis pun terpaksa mundur dari pencalonan. Sisa 2 calon yakni Pak Lurah dan juga Ustadz Hasan. Awalnya Ustadz Hasan memang tidak ingin mencalonkan, namun karena desakan beberapa warga, akhirnya beliau mau maju dan mencalonkan. Kini keluarga Pak Lurah semakin giat berkampanye, bahkan 1 hari sebelum pencoblosan pun beliau masih terlihat membagi-bagi sembako. Malam itu aku, ibu dan bapak yang sedang bersantai pun membahas acara coblosan yang akan digelar besok. Ibu masih heran, kok bisa suami Bu Lilis tiba-tiba kecelakaan sampai kritis? Ucap ibu. Namanya musibah Bu, nggak ada yang tahu kan? Ucap bapak. Sementara aku hanya menyimak saja mendengarkan ucapan ibu dan bapak yang sibuk membahas pencoblosan. Menurut bapak, kinerja Pak Lurah memang cukup memuaskan selama ini. Beliau juga tidak pandang bulu dan selalu berbagi, sementara Ustadz Hasan pun terkenal cukup baik. Apalagi beliau adalah tokoh agama di dusun kami. Bahkan Ustadz Hasan juga kerap membantu orang. Namun ini pertama kalinya Ustadz Hasan mencalonkan, jadi belum tahu kinerjanya seperti apa. Kalau menurut aku sih nggak ada salahnya nyoba orang baru. Siapa tahu Ustadz Hasan lebih layak daripada Pak Lurah. Benar kata Aira. Apalagi ditambah desas-desus tentang keluarga Pak Lurah, kan bikin ngeri Pak. Kalau nanti ada korban lagi gimana? Ibu masih kemakan omongan gosip terus, nggak baik loh, tegur bapak. Bapak memang belum tahu tentang keluarga Pak Lurah, apalagi bapak merupakan pendatang. Sementara ibu pun tidak menceritakan apa yang beliau ketahui dari Simbah Kakung, sehingga bapak masih berpikir logis tentang kematian-kematian para tetangga. Entah mengapa pembahasan mengenai keluarga Pak Lurah seperti tidak ada habisnya saja. Membuat aku yang mendengarnya pun cukup bosan, sehingga aku memilih untuk pergi ke kamar dan memainkan ponselku. Akan tetapi saat tengah bersantai menonton drama Cina, tiba-tiba saja ada panggilan masuk yang rupanya adalah Intan, teman lamaku. Ya, Intan tinggal berada di desa sebelah, sementara kami dulu bersahabat saat di bangku SMA. Halo Intan, apa kabar? Tumben telepon aku. Iya nih, kemarin HP ku rusak. Oh ya, katanya kamu di rumah ya, aku besok main ya, boleh nggak? Tanya Intan dengan tiba-tiba. Aku yang memang butuh teman pun mengiyakan permintaan Intan dan Intan berjanji akan datang pukul 9 pagi. Waktu berlalu begitu cepat, pagi-pagi sekali suasana dusun sudah cukup ramai. Ada tenda layos yang sudah terpasang rapi untuk tempat pencoblosan. Para orang-orang yang bertugas pun tengah sibuk di TPS. Duk, ayo kita nyoblos dulu, ajak ibu kepadaku. Aku, ibu dan juga bapak berjalan menuju TPS dan memilih kandidat calon lurah sesuai keinginan hati. Saat itu jujur saja aku memilih Ustadz Hasan karena memang aku tidak ingin memilih Pak Lurah. Di saat tengah ramai orang-orang memilih, tiba-tiba saja kami mendapat pengumuman bahwa Pak Lurah mengalami kecelakaan yang serupa dengan suami Bu Lilis. Entah suatu kebetulan atau memang ada faktor lain sehingga suasana menjadi ricuh. Namun proses pencoblosan tetap dilanjutkan
dan sampai pukul 9 pagi masih ramai orang-orang mencoblos. Aku yang tengah bersantai di teras rumah pun dikejutkan oleh kedatangan Intan. Ya Allah, Intan! Aku terkejut dengan penampilan Intan yang sekarang lebih memilih menggunakan hijab, padahal sebelumnya Intan sama sepertiku tidak menggunakan hijab untuk sehari-hari. Setelah memarkirkan sepeda motornya, aku langsung memeluk erat tubuh teman lama aku itu. Kami pun langsung duduk di teras dan mengobrol menghabiskan rasa rindu karena sudah lama tidak bertemu. Lama gak ketemu, kamu jadi banyak perubahannya ya, Tan? Ah, kamu bisa aja sih, Aira. Oh ya, itu ada rame-rame coblosan lurah ya? Tanya Intan yang aku balas dengan anggukan. Lurah kamu nyalonin lagi? Tanya Intan dengan tiba-tiba. Kok kamu tahu? Tanya aku penasaran. Ya tahu dong, kan udah ramai dibahas sampai ke desaku loh. Wah, iya kah? Iya, sudah ramai dibahas. Tapi kalau menurut aku ya, Pak Lurah memang mengikuti jejak orang tuanya kok. Ucap Intan dengan sangat yakin. Kok kamu bisa sih yakin itu, Tan? Aku aja yang warga sini sih masih belum bisa percaya 100% loh. Intinya, aku bisa tahu sesuatu hal yang kamu nggak tahu, Aira. Aku nggak ngerti maksud kamu gimana. Ya, aku belum bikin kamu air minum. Sebentar ya, aku buatkan dulu. Ucapku yang hampir lupa tidak memberikan Intan minum. Intan pun hanya terkekeh dan mengangguk saja. Aku pun pergi ke dapur membuat 2 cangkir es teh manis dan juga beberapa cemilan. Monggo disambi, ucapku meledek seraya meletakkan es teh dan beberapa cemilan. Ah, bisa saja kamu, Aira. Saat tengah asik mengobrol dengan Intan, tiba-tiba saja terdengar suara siaran dari masjid menandakan ada orang yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapku serentak dan Intan. Betapa terkejutnya kami saat mendengar nama Pak Lurah disebut. Rupanya yang meninggal justru Pak Lurah yang baru saja mengalami kecelakaan. Suasana di TPS pun kembali ricuh. Aku yang melihatnya dari teras pun hanya saling tatap dengan Intan, karena memang TPS-nya tidak terlalu jauh dari rumahku. Ibu yang mendengar siaran pun langsung bergegas keluar rumah. Sementara itu pencoblosan pun akhirnya ditunda sebentar. Setelah kabar meninggalnya Pak Lurah, kini pencoblosan resmi ditunda. Para warga pun membantu proses pemakaman Pak Lurah saat itu juga. Suasana dusun menjadi sangat ricuh. Ada beberapa warga yang beranggapan bahwa meninggalnya Pak Lurah merupakan kesalahan akibat tumbal yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian. Entah ucapan dari mana sehingga bisa menimbulkan kalimat tersebut, atau hanya sekedar berita angin. Bahkan tidak luput pencoblosan pun dibahas dan akan dirundingkan mengenai kelanjutannya. Malamnya bapak yang sudah bersiap hendak berangkat tahlilan pun diberitahu oleh tetangga sebelah bahwa keluarga Pak Lurah tidak mengadakan tahlilan untuk mendiang Pak Lurah. Tuh kan Pak, apa kata ibu? Semua pasti ulah Pak Lurah dan sekarang Pak Lurah kena imbasnya sendiri. Celetuk ibu. Aku yang tidak mau ikut campur dalam perdebatan tersebut hanya menyimak dan mengamati. Sudah Bu, gak baik membahas orang yang sudah meninggal. Lebih baik kita ambil hikmahnya dari kejadian ini semua, ucap bapak yang berusaha menasihati ibu. Ibu tidak menjawab dan hanya terdiam sambil sesekali menatapku. Aku yang hanya menyimak pun hanya tersenyum saja. Malam itu juga rupanya bapak diajak oleh Pak RT untuk berdiskusi mengenai pemilihan lurah yang kini kandidatnya hanya Ustadz Hasan. Para warga pun diminta berkumpul di balai desa. Aku yang penasaran pun mengajak ibu untuk ikut serta ke balai desa, sementara bapak sudah lebih dulu pergi bersama Pak RT dan juga bapak-bapak lainnya. Dalam rapat terbuka, akhirnya keputusan mengenai pencalonan pun sudah diputuskan dengan mutlak. Bahwa Ustadz Hasan resmi menjadi lurah di desa kami. Ya, pemilihan lurah yang begitu penuh drama dan emosional membuat desa kami menjadi ramai perbincangan di desa-desa sebelah. Kini setelah Ustadz Hasan resmi menjabat dan pandemi virus corona sudah mulai teratasi, tidak ada lagi berita orang-orang meninggal setiap hari. Bahkan kinerja Pak Lurah yang baru pun mendapat banyak pujian dari para warga. Semoga beliau memang benar-benar bisa menjaga dan amanah atas jabatannya. Sementara aku yang sudah kembali mendapatkan info-info pekerjaan pun mulai mendaftar pekerjaan. Walaupun sampai saat ini aku masih belum mendapatkan pekerjaan, namun setidaknya masih banyak peluang pekerjaan setelah pandemi usai. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa keserakahan akan merugikan diri kita sendiri dan apa yang kita raih dari hasil yang tidak baik tidak akan bertahan dengan lama. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar.
Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.